Heater, jangan tempel ke engine. Voice, một giọng nữ Indonesia trưởng thành, điềm tĩnh. Gợi ý, engine, speed equals 1. Zero pitch equals 0. Language equals Indonesian. Nếu engine hỗ trợ global emotion, B1 to B3 kamu sedih. B4 tense leo thang. B5 tegas dingin. B6 hangat sét thủ công. Body không nhúng tác. Paste below this line. Siapkan makanan untuk semua orang. Jangan cuma berdiri seperti tamu. Kalimat itu meledak tepat ketika saya baru menutup pintu depan. Sepatu kerja saya bahkan belum sempat dilepas. Tas berisi gulungan denah masih menggantung di bahu saya yang pegal. Ruang tamu saya penuh suara asing. Belasan orang yang tidak pernah saya undang duduk di sofa pilihan saya. Meja kaca yang selalu saya jaga kini penuh sisa makanan. Perempuan yang membentak saya adalah ibu mertua saya, Bu Hartini. Di sebelahnya, adik ipar saya, Wulan. Tersenyum sinis sambil menggendong bayinya. Saya berdiri beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Saya menatap rumah yang saya rancang sendiri. Dari garis pertama, di atas kertas. Rumah yang saya bangun dari nol dengan nama saya di setiap lembar suratnya. Mereka memperlakukan saya seperti pembantu di rumah saya sendiri dan suami saya hanya diam. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah nyata tentang keluarga, luka, dan keadilan yang datang dengan caranya sendiri. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tekan tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita mulai. Nama saya Damayanti, 41 tahun. Saya bekerja sebagai arsitek, sekaligus pemilik sebuah biro perencanaan kecil di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 12 tahun saya menikah, dan sudah 12 tahun pula saya belajar bahwa diam tidak selalu berarti kalah. Rumah yang mereka duduki sekarang berdiri di Bintaro, 2 lantai, halaman luas, dengan jendela tinggi yang saya rancang agar cahaya pagi masuk sampai ke dapur. Setiap sudutnya menyimpan lembur yang tak terhitung. Setiap temboknya dibayar dari tabungan yang saya kumpulkan sedikit demi sedikit. Dulu, ketika saya dan suami saya, Mas Bramantyo, baru menikah, semuanya terasa sederhana. Kami tinggal di kontrakan kecil di Depok. Berbagi mimpi, berbagi lelah. Saat itu, Bram masih bekerja sebagai staf biasa, dan gajinya pas-pasan. Sayalah yang menabung, sayalah yang mengambil proyek tambahan sampai larut malam. Dan ketika tanah di Bintaro itu akhirnya bisa saya beli, sayalah yang menandatangani aktanya atas nama saya sendiri. Bukan karena saya tidak percaya pada Bram, tapi karena saat itu hanya saya yang punya penghasilan tetap. Saya masih ingat malam ketika akta itu selesai. Kami berdua duduk di lantai kontrakan yang kosong, makan nasi bungkus, dan tertawa seperti 2 orang yang baru memenangkan dunia. Bram memegang tangan saya saat itu. Maya, katanya, kamu hebat. Suatu hari rumah ini akan jadi milik kita berdua. Aku janji. Aku akan mengejar ketinggalanku. Saya percaya setiap kata itu. Bram tahu hal itu. Ibu mertua saya tahu hal itu. Tapi seiring waktu, mereka memilih melupakannya. Tahun-tahun berlalu. Biro saya berkembang. Saya merancang rumah demi rumah untuk klien yang puas. Dan nama saya mulai dikenal di kalangan pengembang kecil. Bram sempat naik jabatan. Tapi tak lama kemudian, ia berhenti bekerja dengan alasan ingin mengurus keluarga besar. Saya tidak keberatan. Saya pikir mungkin memang sudah saatnya salah satu dari kami punya lebih banyak waktu untuk rumah tangga. Tapi yang terjadi tidak seperti yang saya bayangkan. Bram tidak mengurus rumah tangga kami. Ia mengurus rumah tangga ibunya dan keluarga besar itu perlahan mulai menganggap rumah saya sebagai milik bersama. Awalnya hanya kunjungan akhir pekan, lalu menginap. Lalu Bu Hartini pindah masuk dengan alasan kesehatan. Katanya butuh tinggal di rumah yang lebih nyaman daripada rumah lamanya di pinggir kota. Lalu Wulan ikut. Katanya hanya sementara, sambil menunggu suaminya pulang dari luar kota. Sementara itu, berubah menjadi berbulan-bulan. Dan setiap kali saya mencoba bicara dengan Bram, jawabannya selalu sama. Mereka kan keluarga.
Masa kamu tega mengusir keluarga sendiri? Saya tidak pernah ingin mengusir siapapun. Saya hanya ingin dihargai di rumah yang saya bangun. Tapi permintaan sesederhana itu lama-lama terasa seperti dosa di mata mereka. Dan malam ini, ketika saya pulang lelah, rumah saya sudah penuh sesak oleh orang-orang yang menatap saya, seolah saya yang datang terlambat ke rumah orang lain. Apa kamu tuli? Suara Bu Hartini kembali menekan. Kali ini lebih tajam. Ia berdiri dengan tangan di pinggang. Ia menilai saya dari ujung kepala sampai kaki, seolah menimbang apakah saya pantas berada di ruangan itu. Kami lapar dari tadi. Menantu macam apa yang membiarkan keluarga suaminya kelaparan? Saya menarik napas. Lalu, saya meletakkan tas saya pelan-pelan di meja. Saya tidak menjawab, karena saya tahu jawaban yang ada di kepala saya malam itu tidak akan sama seperti 12 tahun terakhir. Saya berjalan ke dapur. Saya melihat kulkas saya kosong. Belanjaan seminggu yang baru saya isi kemarin sudah habis. Tumpukan piring kotor menggunung di bak cuci. Wulan menyusul ke dapur. Ia menyandarkan tubuhnya di pintu, masih menggendong bayinya. Mbak, sekalian cuci piring itu, ya, katanya santai. Aku capek habis melahirkan. Masa iya aku yang disuruh kerja? Saya menatapnya. Kamu menginap di sini sudah 3 bulan. Wulan, listrik, air, makanan, semua dari saya. Tapi belum sekalipun saya dengar terima kasih. Wajahnya langsung berubah. Ih, ngomong apa? Mbak, ini kan rumah keluarga. Sesama keluarga, kok hitung-hitungan? Rumah keluarga. Kata itu menggantung di udara dapur seperti bau yang tak bisa hilang. Saya tidak membalas. Saya hanya menyalakan keran dan mulai mencuci piring satu persatu. Bukan karena saya menyerah, tapi karena saat itu di kepala saya sebuah keputusan sedang perlahan mengeras menjadi bentuk. Malam itu Bram pulang larut. Saya menunggunya di kamar. Saya pikir mungkin malam ini ia akan berdiri di pihak saya. Sekali saja. Mas, kata saya pelan. Tadi ibu menyuruh saya melayani semua orang seperti pembantu. Wulan menyuruh saya mencuci piringnya. Di rumah kita sendiri. Bram melepas jamnya tanpa menatap saya. Ya sudah, lakukan saja. Maya, apa susahnya? Mereka kan keluarga saya. Mereka sudah 3 bulan di sini. Mas, semua biaya dari saya. Ia akhirnya menoleh, tapi bukan dengan tatapan yang saya harapkan. Kamu ini kenapa sih? Sejak sukses, kamu jadi suka menghitung. Ibu cuma minta dihormati. Wulan baru melahirkan. Apa salahnya membantu sedikit? Sedikit. 3 bulan disebut sedikit. Saya menatap suami saya. Lelaki yang dulu berbagi mie instan dengan saya di kontrakan Depok. Lelaki yang dulu memegang tangan saya dan berkata, suatu hari rumah ini akan jadi milik kita berdua. Lelaki itu kini berdiri di sisi yang berlawanan. Dan ia bahkan tidak menyadarinya. Mas, kata saya, apakah kamu masih ingat siapa yang membeli rumah ini? Ia diam sebentar. Lalu ia menjawab dengan nada yang membuat dada saya dingin. Sudahlah. Itu masa lalu. Sekarang ini rumah keluarga. Jangan ungkit-ungkit lagi. Itu pertama kalinya saya benar-benar memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena saya tahu kata-kata sudah tidak ada gunanya. Saya berbaring memunggunginya. Di langit-langit kamar, saya melihat kembali semua tahun yang sudah saya berikan. Saya teringat malam-malam lembur ketika saya menggambar denah sampai mata perih agar cicilan tanah ini bisa lunas. Saya teringat saat saya menolak banyak hal untuk diri sendiri demi rumah ini berdiri. Dan saya teringat bagaimana sedikit demi sedikit semua pengorbanan itu dilupakan, lalu dianggap kewajiban, lalu diinjak. Saya bukan perempuan yang lemah, saya hanya perempuan yang terlalu lama percaya bahwa cinta berarti terus memberi, meski tidak pernah menerima. Malam itu, kepercayaan itu akhirnya patah. Dan dari patahan itu, lahir sesuatu yang lebih jernih. Bukan dendam, tapi keputusan. Dan untuk pertama kalinya, saya bertanya pada diri sendiri sebuah pertanyaan yang sederhana. Sampai kapan? Esok paginya, situasi tidak membaik. Justru sebaliknya. Saya bangun pukul 5.
seperti biasa. Saya menemukan Bu Hartini sudah di dapur, sedang menumpahkan isi lemari saya. Beras ini sudah habis, katanya tanpa menoleh. Nanti kamu beli lagi, yang banyak. Minggu depan, kakakmu ipar dan keluarganya juga mau menginap dari Padang. Saya berhenti di ambang pintu. Berapa orang lagi? Bu, ya? 1 keluarga, suami, istri, 3 anak. Mungkin sekalian sama mertuanya. Ia bicara seolah sedang menjadwalkan acara di gedung miliknya sendiri. Jadi setelah Wulan, akan datang lagi 7 orang di rumah saya. Tanpa satupun yang bertanya apakah saya setuju. Saya tidak berdebat. Saya hanya mengangguk pelan dan pergi mandi. Tapi di dalam kamar mandi, di bawah guyuran air, saya membuat daftar di kepala saya. Bukan daftar belanja, daftar yang lain. Daftar tentang apa saja di rumah ini yang sebenarnya berada di bawah nama saya. Akta tanah dan bangunan atas nama saya. Rekening yang membayar listrik, air, internet, dan iuran kompleks atas nama saya dengan auto debit dari rekening pribadi saya. Kartu tambahan yang selama ini dipakai Bram untuk belanja keluarganya diterbitkan dari rekening saya dan bisa saya nonaktifkan kapan saja. Selama ini saya membiarkan semuanya berjalan karena saya pikir itu adalah pengorbanan untuk rumah tangga, tapi pengorbanan yang tidak pernah dihargai. Lama-lama hanya berubah menjadi kebodohan. Pagi itu saya berangkat ke kantor lebih awal. Tapi saya tidak langsung ke biro. Saya mampir ke kantor seorang teman lama, seorang notaris bernama Pak Wibowo. Kami pernah bekerja sama di beberapa proyek properti. Maya. Tumben pagi-pagi, sapanya. Ada apa? Pakistan, saya butuh memastikan beberapa hal. Kata saya, tenang. Tentang status kepemilikan sebuah properti dan tentang apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan orang lain terhadap rumah yang seluruhnya atas nama saya. Pak Wibowo menatap saya beberapa saat, lalu ia tersenyum kecil, seperti orang yang sudah menebak ada badai di balik ketenangan saya. Duduk dulu, ceritakan dari awal. Saya bercerita dengan tenang, tanpa air mata, tentang rumah yang saya bangun, tentang akta atas nama saya, tentang keluarga yang menumpang, lalu perlahan menguasai, tentang suami yang memilih diam. Dan ketika saya selesai, Pak Wibowo menulis beberapa hal di kertas, lalu menyerahkannya pada saya. Maya, katanya, secara hukum, posisimu sangat kuat. Rumah itu milikmu sepenuhnya. Mereka tinggal di sana hanya karena kamu mengizinkan dan izin sewaktu-waktu. Bisa kamu cabut, tapi dengarkan saya baik-baik. Lakukan dengan rapi, jangan dengan emosi. Karena orang yang merasa terancam biasanya akan menyerang lebih dulu. Mereka bisa saja membuat cerita seolah kamulah yang jahat. Maka, kumpulkan bukti, catat semua. Biar nanti, ketika saatnya tiba, kebenaran bicara sendiri tanpa perlu kamu berteriak. Kata-kata itu seperti kunci yang memutar sesuatu di dalam diri saya. Selama ini saya pikir bertahan berarti diam dan menerima. Ternyata ada cara bertahan yang lain, yang tenang, tapi jauh lebih kuat. Cara yang tidak butuh teriakan, tidak butuh air mata, hanya butuh kesabaran dan bukti yang tersusun rapi. Saya menyimpan kertas itu di dalam tas. Saya merasa sesuatu di dalam diri saya yang selama 12 tahun tertidur. Perlahan membuka matanya. Hari-hari berikutnya, saya tetap pulang. Saya tetap memasak ketika diminta. Saya tetap diam ketika dihina. Tapi diam saya kini berbeda. Itu bukan lagi diam orang yang menyerah. Itu diam orang yang sedang menyusun langkah. Setiap malam setelah semua tidur, saya bekerja. Saya mengumpulkan dokumen. Saya memfoto setiap surat penting. Saya membuat salinan akta, bukti pembayaran, riwayat transaksi rekening yang membiayai rumah itu selama bertahun-tahun. Saya bahkan menyimpan rekaman suara tanpa sepengetahuan mereka. Ketika Bu Hartini membentak saya di dapur. Ketika Wulan menyuruh saya seperti pembantu. Bukan untuk balas dendam. Tapi agar kelak tidak ada yang bisa berkata
saya mengarang cerita. Semua saya simpan rapi dalam satu map, hitam di atas putih. Dan setiap kali Bu Hartini membentak, setiap kali Wulan menyuruh, setiap kali Bram berkata, "Sudahlah, mereka kan keluarga." Saya hanya tersenyum tipis di dalam hati. Karena saya tahu mereka sedang membangun istana di atas tanah yang sebentar lagi akan saya tarik. Tapi sebelum sampai ke sana, ada hari-hari yang menguji kesabaran saya sampai ke batas. Hari pertama, soal kamar kerja saya. Di lantai 2, saya punya satu ruangan kecil yang saya pakai untuk menggambar. Di sanalah denah-denah saya lahir. Suatu sore, saya pulang dan menemukan pintunya terbuka. Meja gambar saya sudah dipindahkan ke sudut. Tempat itu kini penuh kasur lipat dan koper. "Bu, kenapa ruang kerja saya dibongkar?" tanya saya. Bu Hartini menjawab tanpa rasa bersalah. "Wulan butuh kamar yang tenang untuk bayinya. Kamu kan bisa menggambar di mana saja. Lagi pula, perempuan tidak usah terlalu sibuk dengan pekerjaan. Urus suami saja sudah cukup." Saya menatap meja gambar saya yang teronggok di pojok. Di atasnya, gulungan denah proyek yang sedang saya kerjakan tergeletak begitu saja, terinjak. Salah satunya robek. Saya tidak berteriak. Saya hanya memumut gulungan yang robek itu dan menyimpannya. Tapi di dalam map hitam saya malam itu bertambah satu foto. Foto ruang kerja saya yang dirampas dengan tanggal yang tercatat jelas. Hari kedua, soal uang. Saya menemukan struk-struk belanja di meja dapur. Belanja yang tidak saya lakukan. Pakaian, perlengkapan bayi, bahkan emas. Semua dibayar dengan kartu tambahan yang dulu saya berikan kepada Bram untuk keperluan darurat. "Mas, ini belanja apa?" tanya saya malam itu. Menunjukkan struk yang totalnya hampir 15 juta. Bram menjawab enteng. "Oh, itu Wulan minta, katanya keperluan bayi." Aku kan tidak enak menolak adik sendiri. 15 juta, Mas. Untuk emas dan baju, itu bukan keperluan bayi. Sudahlah, Maya. Jangan pelit. Kita kan punya. Ia mengucapkannya seolah uang itu turun dari langit. Bukan dari lembur saya yang tak terhitung. Malam itu, di dalam map hitam saya, bertambah lagi. Salinan struk, riwayat transaksi. Semuanya rapi, hitam di atas putih. Hari ketiga, soal harga diri di depan orang lain. Bu Hartini mengundang teman-teman arisannya ke rumah. Belasan ibu-ibu memenuhi ruang tamu saya. Dan di hadapan mereka semua, Bu Hartini memperkenalkan, saya bukan sebagai pemilik rumah, bukan sebagai arsitek, melainkan begini. Ini menantu saya. Untung dia rajin. Jadi, saya tidak perlu cari pembantu. Lumayan, kan? Dapat menantu sekaligus pembantu gratis. Tawa pecah di ruangan. Ibu-ibu itu tertawa, menganggapnya lelucon. Saya berdiri di dekat dapur, membawa nampan teh. Dan untuk sesaat, tangan saya bergetar. Bukan karena marah, tapi karena saya menyadari sesuatu. Di mata mereka, 12 tahun kerja keras saya, gelar saya. Rumah yang saya bangun, semuanya tidak ada artinya. Saya hanya pembantu yang kebetulan punya surat nikah. Saya meletakkan nampan itu pelan. Saya tersenyum sopan kepada para tamu. Lalu saya naik ke kamar dan menulis satu kalimat di buku catatan saya. Bukan keluhan, sebuah tanggal. Tanggal ketika saya memutuskan, ini akan menjadi yang terakhir. Hari keempat. Soal anak-anak yang dibawa keluarga Padang yang mulai datang lebih awal. Mereka berlarian di rumah, mencoret-coret dinding ruang tamu dengan spidol. Ketika saya menegur dengan halus, ibu mereka justru tersinggung. Namanya juga anak-anak. Kamu tidak punya anak, jadi tidak mengerti, katanya ketus. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang ia kira. 12 tahun pernikahan tanpa anak adalah luka yang saya simpan sendiri. Dan mereka yang menumpang di rumah saya menggunakannya sebagai senjata. Bram ada di ruangan itu. Ia mendengar semuanya dan ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, menatap ponselnya. Seolah dinding rumahnya yang dicoret bukan urusannya. Seolah luka istrinya bukan urusannya. Saat itulah saya mengerti dengan jernih dan tanpa keraguan bahwa lelaki yang dulu berbagi mie instan dengan saya
sudah benar-benar tidak ada. Yang tersisa hanya seseorang yang memilih sisi yang salah, lalu menyebutnya kesetiaan kepada keluarga. Hari kelima, soal kamar saya sendiri. Suatu malam saya pulang dan menemukan lemari pakaian saya sudah dibongkar. Pakaian-pakaian saya dipindahkan ke dalam kardus, ditumpuk di koridor. Ternyata Bu Hartini memutuskan kamar utama, kamar saya dan Bram, akan diberikan untuk keluarga dari Padang yang membawa banyak anak. Saya dan Bram, kata Bu Hartini, cukup tidur di kamar kecil di belakang. Bu, ini kamar saya, kata saya, menahan suara agar tetap datar. Kamar suamimu, maksudmu? Balas Bu Hartini tanpa menoleh. Dan suamimu, anak saya. Jadi kamar ini juga hak keluarga. Tamu kita banyak anak. Mereka butuh ruang besar. Kamu mengalah sedikit. Kenapa? Saya menatap kardus berisi pakaian saya di koridor. Di rumah yang saya bangun dari nol. Saya bahkan tidak lagi punya kamar sendiri. Saya diusir pelan-pelan dari sudut demi sudut sampai tak tersisa. Saya tidak membantah. Saya hanya mengangkat satu kardus, membawanya ke kamar kecil di belakang, dan menutup pintu. Lalu, di dalam keheningan kamar sempit itu, saya membuka ponsel saya. Saya menatap aplikasi bank yang sudah lama tidak saya buka untuk hal seperti ini. Dan saya tahu, waktu menunggu sudah hampir habis. Malam itu, map hitam saya sudah tebal. Setiap penghinaan ada catatannya. Setiap rupiah yang mereka habiskan ada buktinya. Setiap hari yang mereka lalui dengan merasa berkuasa, diam-diam, menjadi tali yang mereka pintal sendiri. Saya tidak terburu-buru. Orang yang sedang menyusun langkah tidak boleh terburu-buru. Saya menunggu satu momen. Momen ketika kesombongan mereka mencapai puncaknya. Karena pada saat itulah kejatuhan terasa paling jelas. Dan tanda-tanda momen itu mulai muncul beberapa hari sebelumnya. Bu Hartini mulai bicara tentang syukuran besar untuk menyambut keluarga dari Padang. Ia memesan catering mahal, menyewa tenda. Bahkan berencana mengundang seluruh tetangga. Semua, tentu saja, dengan asumsi bahwa sayalah yang akan membayar. Ia bahkan dengan bangga berkata kepada para tamu, "Tenang saja, menantu saya yang tanggung semua. Dia kan punya banyak uang." Saya mendengar itu dari dapur. Saya tidak membantah, saya hanya tersenyum tipis. Karena saya tahu mereka sedang menyiapkan panggung untuk kejatuhan mereka sendiri. Sebuah pesta besar yang dibangun di atas uang yang sebentar lagi tidak akan pernah cair. Dan momen itu akhirnya datang pada suatu hari Sabtu. Saya pulang sore itu dan menemukan ruang tamu saya disulap menjadi semacam ruang pertemuan keluarga. Keluarga dari Padang sudah datang lebih cepat dari rencana. Rumah penuh sesak. 7 orang baru, ditambah Bu Hartini, Wulan, dan bayinya. Anak-anak berlarian, menumpahkan minuman di karpet yang saya impor khusus. Tapi yang membuat saya berhenti di pintu bukan keramaian itu, melainkan apa yang sedang dibicarakan. Bu Hartini sedang duduk di tengah, di kursi yang biasa saya pakai. Di hadapannya, di atas meja kaca, terhampar sebuah denah. Denah rumah saya. Nah, jadi begini rencananya, kata Bu Hartini pada para tamu. Lantai bawah ini nanti kita sekat. Kamar belakang untuk Wulan dan suaminya kalau sudah pulang. Yang dari Padang bisa pakai 2 kamar di atas. Bram, kamu yang urus tukannya. Ya. Saya merasa darah saya berhenti mengalir sejenak. Mereka sedang membagi-bagi rumah saya. Di depan saya, seolah saya tidak ada. Maya. Bu Hartini melihat saya. Nadanya seperti memanggil pegawai. Bagus kamu pulang. Sini, kita butuh tanda tanganmu untuk renovasi. Bram bilang ada surat dari pihak kompleks yang harus ditekan pemilik. Tanda tangani saja, biar urusannya cepat. Bram berjalan mendekat, menyodorkan sebuah map. Wajahnya datar. Seolah ini hal biasa. Ini cuma formalitas. Maya, untuk izin renovasi, tanda tangan di sini. Saya mengambil map itu. Saya membukanya pelan. Dan saat itulah saya mengerti semuanya. Sampai ke dasar. Itu bukan surat izin renovasi,
Itu adalah surat pernyataan, sebuah dokumen yang isinya menyatakan bahwa saya, sebagai pemilik, menyerahkan hak pengelolaan dan sebagian kepemilikan rumah kepada keluarga besar, dengan Bu Hartini sebagai pengelola utama. Tangan yang menyodorkan ini adalah tangan suami saya sendiri, lelaki yang dulu berbagi mie instan dengan saya. Saya menutup map itu. Saya menatap Bram. Lalu saya menatap Bu Hartini, yang tersenyum penuh kemenangan. Yakin saya akan menurut seperti biasa. Boleh saya bawa pulang dulu untuk saya baca? Tanya saya tenang. Senyum Bu Hartini memudar sedikit. Apa yang perlu dibaca? Tanda tangani saja. Kamu ini selalu bikin ribet. Saya seorang arsitek, Bu. Kata saya pelan. Saya tidak pernah menandatangani dokumen yang belum saya baca. Itu prinsip kerja saya. Saya memasukkan map itu ke dalam tas saya. Lalu, saya naik ke kamar tanpa menunggu jawaban. Di belakang, saya mendengar Bu Hartini menggerutu dan suara Wulan yang berbisik. Mertua emang gitu, Bu. Sok pintar. Malam itu, di dalam kamar, saya membaca dokumen itu kata demi kata. Dan saya menelpon Pak Wibowo. Maya, jangan tanda tangani apapun. Katanya tegas setelah saya membacakan isinya. Ini upaya pengalihan hak. Kalau kamu tanda tangani, posisimu akan lemah. Mereka jelas sudah berkonsultasi dengan seseorang. Ini bukan spontan. Ini rencana. Saya menutup telepon. Saya duduk di tepi ranjang, sementara Bram sudah tidur pulas di sebelah. Seolah ia tidak baru saja mencoba membuat saya menandatangani penyerahan rumah saya sendiri. Untuk pertama kalinya, saya tidak merasa sedih. Saya merasa jernih, sangat jernih. Mereka sudah memilih jalan, maka saya pun akan memilih jalan saya. Keesokan harinya adalah hari Minggu. Saya bangun pagi seperti biasa, tapi kali ini saya tidak ke dapur. Saya berpakaian rapi, mengambil tas saya, dan turun ke bawah. Rumah masih ramai. Bau makanan, suara anak-anak. Tawa orang-orang yang merasa rumah ini milik mereka. Mau kemana pagi-pagi? Tanya Bram. Masih dengan kaos tidur. Ada urusan kantor, jawab saya singkat. Penting, saya keluar. Tapi saya tidak ke kantor. Saya pergi menemui Pak Wibowo dan menghabiskan sepanjang hari menyusun langkah. Saya menyiapkan surat resmi, surat pemberitahuan dari pemilik sah rumah, yang menyatakan bahwa seluruh penghuni yang tinggal tanpa perjanjian sewa adalah tamu dan masa tinggal mereka berakhir dalam waktu yang saya tentukan. Saya juga membuka aplikasi bank di ponsel saya. Jari-jari saya bergerak tenang, tidak ada amarah. Hanya keputusan yang sudah matang. Saya menonaktifkan kartu tambahan yang selama ini dipakai Bram. Saya alihkan auto debit listrik, air, dan internet rumah Bintaro dari mode otomatis ke mode persetujuan manual. Artinya, mulai sekarang, setiap pembayaran rumah itu harus melewati persetujuan saya. Saya juga menghubungi kantor pengelola kompleks dan memperbarui data, menegaskan bahwa hanya saya, pemilik, yang berhak memberi izin renovasi atau penambahan penghuni. Beberapa menit kemudian, notifikasi demi notifikasi muncul di layar. Kartu tambahan dinonaktifkan, auto debit dialihkan. Semua jalur yang selama ini mereka gunakan tanpa berpikir, kini berada di tangan saya. Saya menutup ponsel. Saya menarik napas panjang, dan saya pulang. Malam itu, rumah masih ramai seperti biasa, tapi sesuatu sudah berubah, meski mereka belum menyadarinya. Keesokan paginya, perubahan itu mulai terasa. Saya sedang bersiap berangkat ketika ponsel Bram berdering keras. Ia menjawab, dan wajahnya langsung mengeras. Apa maksudnya kartu ditolak? Saya baru mau bayar tukang. Ia menutup telepon, lalu mencoba lagi. Gagal lagi. Lalu listrik di lantai 2 padam sebentar, kembali menyala. Lalu sistem pendingin mati. Bu Hartini berteriak dari atas. Bram, AC mati. Internet juga tidak jalan. Anak-anak rewel. Bram menatap saya, bingung dan mulai panik. Maya, ada apa ini? Kartu saya ditolak. Listrik aneh. Kamu tahu sesuatu? Saya menatapnya tenang. Iya, jawab saya. Saya tahu semuanya. Apa maksudmu? Maksud saya, kata saya,
sambil mengaitkan tas ke bahu. Rumah ini dan semua tagihannya ada di bawah nama saya. Selama ini saya yang membayar. Diam-diam, tanpa pernah kalian tahu. Mulai kemarin, semua pembayaran harus melalui persetujuan saya. Jadi, kalau ada yang mati, itu karena saya belum menyetujuinya. Ruangan mendadak sunyi. Bu Hartini turun dari tangga. Wajahnya merah. Kamu mematikan listrik rumah ini. Beraninya kamu. Rumah saya, Bu, kata saya pelan. Tapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Saya hanya mengatur rumah saya sendiri. Ini rumah keluarga, pekiknya. Bram, suruh istrimu nyalakan lagi semuanya. Bram menatap saya. Untuk pertama kalinya, ada ketakutan di matanya. Maya, jangan begini. Ini memalukan. Di depan keluarga. Memalukan. Saya menatapnya. Yang memalukan adalah seorang lelaki yang menyodorkan surat penyerahan rumah kepada istrinya, lalu menyebutnya formalitas. Itu yang memalukan. Mas, saya tidak menunggu jawaban. Saya melangkah keluar dan menutup pintu. Di belakang saya, suara keributan pecah. Orang-orang yang semula merasa berkuasa, kini saling menyalahkan. Pagi itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya menyetir ke kantor dengan dada yang ringan. Tapi, saya tahu, ini belum selesai. Orang yang merasa terancam akan menyerang. Dan benar saja, sekitar 1 jam kemudian, ponsel saya berdering. Bukan Bram, nomor yang saya kenal sebagai sistem keamanan kompleks rumah. Selamat pagi, Bu Damayanti, kata petugas itu. Formal. Kami menerima laporan adanya percobaan membuka paksa panel meteran dan kotak utilitas di rumah Ibu. Beberapa orang mencoba menyambung ulang aliran sendiri tanpa izin. Apakah Ibu mengizinkan? Saya menutup mata sejenak. Mereka mencoba melawan dengan tangan mereka sendiri. Tidak. Pakistan, jawab saya. Saya tidak mengizinkan siapapun menyentuh utilitas rumah itu tanpa persetujuan saya. Tolong catat laporannya dan tolong sampaikan kepada mereka secara resmi bahwa pemilik melarang. Baik. Bu, akan kami tangani sesuai prosedur. Saya tahu, langkah ini akan membuat mereka semakin marah. Tapi saya juga tahu, setiap langkah mereka kini tercatat. Hitam di atas putih. Siang itu, Wulan menelpon. Suaranya yang biasa sinis, kini bergetar oleh amarah. Mbak, kamu apa-apaan sih? Air mati, listrik mati. Sekarang Sapam datang melarang kami benerin sendiri. Ini rumah kamu juga, kan? Masa kamu biarkan keluarga kayak gini? Saya diam beberapa detik. Di belakang suaranya, terdengar keributan. Orang-orang bersahutan dengan nada tinggi, mulai saling menyalahkan. Kenapa? Tanya saya akhirnya. Satu kata sederhana, tapi cukup membuatnya kehilangan kendali. Jangan pura-pura tidak tahu. Ini rumah keluarga. Saya tersenyum tipis. Kata keluarga itu lagi. Kata yang dulu terasa hangat, kini hanya alat untuk menekan. Wulan, kata saya, tenang. Kamu menumpang di rumah saya selama 3 bulan. Tanpa pernah berterima kasih. Kalian menyuruh saya seperti pembantu. Dan kemarin, kalian mencoba membuat saya menandatangani penyerahan rumah saya sendiri. Itu yang kalian sebut keluarga. Telepon terdiam sejenak. Lalu, Wulan menutupnya. Sore itu, Bram menelpon belasan kali. Saya tidak mengangkat. Bukan karena saya takut, tapi karena saya tahu, percakapan yang sesungguhnya tidak boleh terjadi lewat telepon. Itu harus terjadi langsung, di depan semua orang, agar tidak ada lagi yang bisa berpura-pura tidak mengerti di antara panggilan-panggilan itu. Masuk satu pesan dari Bram. Isinya membuat saya tahu persis siapa yang sedang mengendalikan dirinya. Maya, Ibu bilang kamu sudah kelewatan. Kamu mau menghancurkan keluarga kita. Pulang dan benahi semua. Atau jangan salahkan kalau Ibu bertindak. Sebuah ancaman. Bahkan di saat seperti itu, suara yang berbicara lewat ponsel Bram bukanlah suaranya sendiri. Itu suara ibunya. Lalu masuk pesan kedua. Kali ini dari nomor Wulan. Nadanya berubah. Dari sinis menjadi memelas. Mbak, maaf ya kalau aku ada salah. Tolong nyalakan lagi listriknya.
Bayiku kepanasan. Saya membaca pesan itu beberapa kali. Sebagian hati saya nyaris luluh. Tapi saya teringat kata-kata Pak Wibowo. Orang yang merasa terancam akan memakai apa saja. Bahkan seorang bayi untuk membuat saya merasa bersalah dan mundur. Saya membalas Wulan dengan tenang. Kompleks ini punya pos kesehatan dan ruang tunggu ber-AC. Bayimu bisa diungsikan ke sana sebentar. Kalau kalian benar-benar mengkhawatirkan bayi, itu yang dilakukan. Bukan membongkar paksa panel listrik orang lain. Saya tidak menyalahkan apapun. Malam itu saya tidak pulang. Saya menginap di sebuah hotel kecil dekat kantor. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Saya tidur tanpa mendengar bentakan. Tanpa harus bangun pagi-pagi untuk melayani orang yang menganggap saya tidak berharga. Saya berbaring di ranjang yang asing itu. Dan anehnya, saya merasa lebih di rumah daripada di rumah saya sendiri selama berbulan-bulan terakhir. Esok paginya, saya membuka tirai kamar hotel. Di kejauhan, langit tampak bersih, seolah memberi isyarat bahwa hari ini adalah awal dari sesuatu yang berbeda. Saya tersenyum kecil, bukan karena bahagia sepenuhnya, tapi karena akhirnya saya tidak lagi merasa terjebak. Saya tahu, hari ini adalah hari penyelesaian. Saya menghubungi Pak Wibowo. Bersama beliau, saya menyiapkan langkah terakhir. Surat pemberitahuan resmi sudah jadi. Salinan akta. Bukti pembayaran bertahun-tahun, riwayat transaksi, semua tersusun rapi dalam map hitam saya. Saya juga meminta petugas keamanan kompleks untuk hadir sebagai saksi, demi memastikan semuanya berjalan tertib dan tercatat. Lalu, saya pulang ke rumah yang saya bangun dari nol. Saat saya tiba, halaman sudah ramai. Rupanya, ketidakhadiran saya semalam membuat keadaan di dalam memburuk. Tanpa persetujuan saya, tagihan tidak terbayar. Pengiriman makanan yang mereka pesan ditolak kurir karena pembayaran gagal. Beberapa tetangga sudah berdiri di pagar, memperhatikan keributan yang mulai terdengar dari dalam. Saya masuk dengan tenang. Di belakang saya, Pak Wibowo dan 2 petugas keamanan. Begitu melihat saya, Bram langsung berdiri. Maya, dari mana saja kamu? Kamu tahu, rumah ini jadi kacau. Tidak ada listrik, tidak ada air. Anak-anak kelaparan. Kamu tega sekali. Bu Hartini menyusul. Suaranya melengking. Menantu durhaka. Beraninya kamu mempermalukan keluarga sendiri. Ini rumah kami. Saya tidak langsung menjawab. Saya membiarkan kalimat itu menggantung agar semua orang yang hadir mendengarnya dengan jelas. Lalu pandangan saya beralih ke para tamu dari Padang yang berdiri di sudut dengan wajah bingung. Saya berdiri di tengah ruangan. Saya menatap mereka semua satu persatu. Lalu saya membuka map hitam saya dan meletakkan dokumen demi dokumen di atas meja kaca. Perlahan, agar semua orang melihat. Ini, kata saya. Suara saya tenang, tapi mengisi seluruh ruangan. Adalah akta rumah ini. Atas nama saya, Damayanti, dibeli 12 tahun lalu. Dari hasil kerja saya sendiri. Saya meletakkan lembar berikutnya. Ini bukti pembayaran listrik, air, internet, dan iuran kompleks selama 12 tahun. Semua dari rekening saya, bukan dari uang siapapun di ruangan ini. Lembar berikutnya, lalu lembar berikutnya lagi. Ini struk belanja 15 juta untuk emas dan pakaian, yang katanya keperluan bayi. Ini foto ruang kerja saya yang kalian bongkar tanpa izin. Dan ini, saya menatap Bram lurus. Adalah salinan surat yang kemarin kalian minta saya tanda tangani. Surat penyerahan kepemilikan rumah saya kepada Ibu Hartini. Surat yang kalian sebut formalitas izin renovasi. Ruangan sunyi. Keluarga dari Padang yang tadinya ramai, kini terdiam total. Salah satu dari mereka, lelaki parubaya yang sepertinya paling dituakan, maju selangkah dan menatap Bu Hartini dengan tatapan yang berbeda. Bu Hartini, waktu kami diundang ke sini, Ibu bilang rumah ini sudah milik keluarga. Ibu bilang kami boleh tinggal, bahkan disuruh siapkan kamar. Kok sekarang suratnya atas nama menantu? Bu Hartini gelagapan. Ini cuma masalah administrasi. Nanti juga beres. Bukan administrasi, Bu, kata saya. Lalu saya menatap Pak Wibowo yang mengangguk
dan berbicara dengan nada tenang seorang profesional. "Saya notaris yang menangani urusan Ibu Damayanti," katanya. "Saya pastikan, secara hukum, rumah ini sepenuhnya milik beliau. Tidak ada satupun dari yang hadir di sini yang memiliki hak atas properti ini. Bapak dan Ibu sekalian tinggal di sini atas izin pemilik, dan izin itu hari ini dicabut secara resmi." Lelaki dari Padang itu menggeleng pelan, lalu menoleh ke keluarganya. "Kita dibohongi, kemasi barang. Kita tidak mau terlibat urusan rebutan rumah orang." Satu persatu, mereka mulai mengangkat koper mereka, sambil melempar tatapan kecewa kepada Bu Hartini. Saya melihat wajah Bram berubah pucat. Saya melihat tangan Wulan gemetar memeluk bayinya. Saya melihat Bu Hartini, yang beberapa hari lalu memperkenalkan saya sebagai pembantu gratis di depan teman-teman arisannya, kini berdiri tanpa satu kata pun untuk membela diri. Di luar, di pagar, beberapa tetangga menyaksikan dalam diam. Kali ini, bukan saya yang dipermalukan. Untuk pertama kalinya, kebenaran berdiri di sisi yang benar, dan semua orang melihatnya. "Saya tidak datang untuk membalas dendam," kata saya. "Saya datang untuk mengembalikan kebenaran ke tempatnya. Rumah ini saya bangun untuk sebuah keluarga. Keluarga yang saling menghargai. Bukan keluarga yang memperlakukan saya seperti pembantu, menghina luka saya, lalu mencoba mengambil rumah saya dari belakang." Saya menatap Bram. "Mas, dulu kamu pernah berkata, suatu hari rumah ini akan menjadi milik kita berdua. Saya menunggu hari itu selama 12 tahun. Tapi kamu memilih menjadi orang yang menyodorkan surat penyerahan kepada istrimu sendiri. Dan hari ini, saya berhenti menunggu." Bram membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia menoleh ke ibunya, seperti seorang anak yang mencari arah. Tapi Bu Hartini sendiri sudah tidak punya arah untuk diberikan. Untuk pertama kalinya, lelaki itu berdiri sendirian, tanpa ada yang bisa menyuruhnya apa yang harus dilakukan. Dan ia tampak begitu kecil. Saya berbalik kepada petugas keamanan. "Tolong bantu para tamu ini mengemasi barang mereka dengan tertib. Mereka punya waktu sampai sore ini." Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis. Saya hanya berdiri tegak di tengah rumah yang saya rancang dengan tangan saya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, benar-benar merasa rumah ini milik saya. Sore itu, satu persatu, mereka pergi. Keluarga dari Padang lebih dulu, dengan wajah malu, sambil berbisik-bisik tentang Bu Hartini yang sudah membohongi mereka. Lalu Wulan menggendong bayinya, tanpa lagi sempat melempar kata sinis. Lalu Bu Hartini yang berjalan keluar dengan punggung yang tiba-tiba terlihat jauh lebih tua. Bram adalah yang terakhir. Ia berdiri di pintu, menatap saya. "Maya, kita bisa bicara baik-baik, kan? Aku hilaf, aku. Kita sudah bicara, Mas," kata saya. "Selama 12 tahun. Hanya saja, kamu tidak pernah mendengar." Ia menunduk. Lalu, ia pergi. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar sunyi. Sunyi yang menenangkan, bukan sunyi yang menekan. Beberapa bulan berlalu, proses hukum berjalan dengan rapi, karena semua sudah tercatat sejak awal. Hitam di atas putih, Bram dan saya akhirnya berpisah secara resmi. Ia kembali tinggal bersama ibunya, di rumah lama yang sederhana di pinggir kota. Saya dengar kabar mereka dari jauh. Bu Hartini, yang dulu begitu yakin bisa menguasai rumah saya, kini kembali ke kehidupan yang dulu ia tinggalkan. Tidak ada lagi rumah besar dengan jendela tinggi. Tidak ada lagi menantu yang bisa ia perintah seperti pembantu. Teman-teman arisannya, yang dulu tertawa mendengar leluconnya tentang menantu sekaligus pembantu gratis, kini berbisik tentang bagaimana ia diusir dari rumah yang ternyata bukan miliknya. Wulan, yang dulu menyuruh saya mencuci piringnya, harus belajar mengurus rumahnya sendiri ketika suaminya akhirnya pulang dan mengetahui semua yang terjadi. Saya dengar suaminya marah besar, bukan kepada saya, melainkan kepada Wulan dan ibunya, karena telah menyeret nama keluarga ke dalam urusan memalukan
yang sampai disaksikan tetangga dan keluarga dari Padang itu yang sempat percaya pada janji Bu Hartini tidak pernah lagi mau datang. Salah satu dari mereka, lelaki parubaya yang dulu menatap Bu Hartini dengan kecewa, sempat menelpon saya untuk meminta maaf. Kami tidak tahu, Bu Damayanti, katanya. Kalau tahu rumah ini hasil kerja keras ibu sendiri, kami tidak akan pernah mau menumpang. Dan Bram, lelaki yang dulu berbagi mimpi dengan saya, kini berbagi penyesalan dengan dirinya sendiri. Beberapa kali ia mencoba menghubungi saya. Pesannya selalu sama, permintaan maaf dan harapan agar kami bisa memulai lagi. Saya tidak membalas dengan kemarahan. Saya hanya membalas satu kali dengan kalimat yang saya rasa cukup. Mas, saya tidak membencimu. Saya hanya tidak bisa lagi mempercayai seseorang yang memilih diam ketika saya diinjak. Jaga dirimu. Sementara itu, saya tetap di Bintaro, di rumah yang saya bangun dari nol. Setiap pagi, cahaya masuk lewat jendela tinggi yang saya rancang dulu sampai ke dapur. Saya memasak untuk diri saya sendiri. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi. Sederhana, tapi terasa lebih nikmat daripada semua makanan mahal yang dulu saya siapkan untuk orang-orang yang tak pernah menghargainya. Ruang kerja saya, yang dulu dibongkar dan dipenuhi koper, kini kembali menjadi tempat denah-denah saya lahir. Saya memasang meja gambar baru di dekat jendela, dan setiap kali saya duduk di sana, menggambar rumah untuk keluarga lain, saya merasa damai. Bukan damai orang yang menang, tapi damai orang yang akhirnya pulang ke dirinya sendiri. Biro saya berkembang lebih besar. Saya merancang rumah-rumah untuk keluarga lain. Dan setiap kali saya menggambar denah, saya selalu mengingatkan diri saya pada satu hal. Sebuah rumah bukan hanya tentang tembok dan atap, tapi tentang siapa yang menghargainya. Cerita ini mengajarkan satu hal, bahwa kebaikan tidak boleh berubah menjadi kelemahan, bahwa kesabaran ada batasnya. Dan ketika batas itu dilanggar, berdiri membela diri bukanlah sebuah kesalahan. Dan diam tidak selalu berarti kalah. Kadang, diam adalah cara orang yang kuat menyusun langkahnya. Kadang, orang yang paling tenang di ruangan justru adalah orang yang paling tidak boleh diremehkan. Ada banyak perempuan di luar sana yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu, yang bekerja keras, lalu diperlakukan seperti tamu di rumah yang ia bangun sendiri, yang mengorbankan segalanya untuk keluarga, lalu dianggap tidak berarti, yang dipaksa diam, lalu disebut durhaka ketika akhirnya berani bersuara. Jika Anda salah satunya, ingatlah, menghargai diri sendiri bukanlah keegoisan. Berdiri membela diri sendiri bukanlah kejahatan. Ada juga banyak suami seperti Bram di luar sana. Lelaki yang memilih diam ketika ibunya menindas istrinya. Yang menyebut penindasan sebagai membantu keluarga. Yang mengira kesetiaan kepada orang tua berarti mengorbankan pasangan hidupnya. Diam seperti itu bukan kebaikan. Itu adalah pengkhianatan yang pelan. Yang lukanya justru lebih dalam daripada amarah. Dan ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa rumah tangga anaknya bukanlah kerajaan untuk dikuasai, bahwa menantu bukanlah pembantu, melainkan manusia yang juga punya harga diri, mimpi, dan batas kesabaran. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus bertahan dalam ketidakadilan, atau kita bisa berdiri dengan tenang dan mengembalikan kebenaran ke tempatnya. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Kadang, yang terlihat mewah belum tentu milik kita, dan yang sederhana, jika itu benar-benar milik kita, jauh lebih berharga daripada istana yang dibangun di atas penghinaan. Terima kasih, sahabat kisah, sudah menemani sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, ceritakan kisah kalian sendiri di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya.